Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang ibu yang sangat sedih karena kehilangan kucing kesayangannya. Karena begitu sedihnya, dia sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu tidak makan, tidak bisa tidur, dan selalu dalam kesedihan itu. Sampai satu saat suaminya melihat keadaan ibu ini, lalu kemudian datang membawa dia kepada Romo. Ketika dibawa kepada Romo, mereka katakan, "Romo, tolong diberi obat bagaimana mengurangi kesedihan yang dialami oleh istri saya ini." Ketika mendengar itu, Romo itu mengatakan demikian, "Kamu harus pergi kepada tetangga-tetanggamu dan harus menemukan keluarga yang tidak mengalami kesedihan. Lalu mintalah dari keluarga itu sebiji biji sesawi. Lalu kemudian bawalah itu kepada saya dan akan saya jadikan sebagai obat supaya kesedihan istrimu ini berkurang." Lalu kemudian setelah perjumpaan dengan Romo ini, mereka mengetuk rumah-rumah tetangganya, hendak meminta sebiji-biji sesawi yang akan dijadikan obat untuk mengurangi kesedihan mereka itu. Tapi begitu mereka mengetuk satu keluarga, mereka belum sempat menceritakan tentang maksud kedatangannya. Sudah lebih dulu keluarga itu bercerita tentang yang sedang mereka alami. Begitu masuk kepada keluarga pertama, mereka bercerita bahwa beberapa waktu yang lalu mereka juga kehilangan harta bendanya. Ada pencuri masuk ke dalam rumahnya. Tapi mereka kelihatan tidak sesedih seperti ibu ini. Lalu kemudian karena begitu tahu bahwa mereka juga lagi sedih, dia mencari keluarga lain. Tapi ketika dia melihat ada keluarga tampaknya begitu bahagia, dalam batinnya mungkin keluarga inilah yang memiliki biji sesawi itu, karena mereka sedang bahagia ini, mungkin tidak mengalami kesedihan. Tapi begitu mereka masuk ke dalam rumah itu, kemudian mereka bercerita tentang maksud kedatangannya. Keluarga yang mereka jumpai juga bercerita bahwa mereka baru juga beberapa bulan yang lalu kehilangan seorang anggota keluarganya. Sampai kemudian semua tetangga-tetangganya dia jumpai, semua bercerita tentang kesedihannya. Sampai kemudian dia datang lagi kepada Romo itu mengatakan, "Romo, saya tidak menemukan biji sesawi dalam keluarga yang tidak mengalami kesedihan itu." Lalu kemudian Romo itu mengatakan, "Ya sudah, kalau kamu tidak menemukannya, temukan sendiri di dalam rumahmu." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman seorang ibu yang kemudian merasa sedih, merasa sangat sedih karena kehilangan kucing kesayangannya ini, bisa kita jadikan sebuah gambaran singkat untuk mengatakan bahwa sepertinya kesedihan itu begitu dalam. Kadang-kadang ketika kita mengalami kesedihan, mata kita dibutakan, pikiran kita dibutakan, bahkan nalar kita juga bisa dibutakan. Kita tidak bisa melihat sesuatu yang baru, yang baik. Kita tidak bisa melihat apa manfaat hal-hal baik yang kita lakukan. Karena kita sedang dalam duka dan kesedihan yang begitu dalam. Mungkin itu juga yang dialami oleh para murid. Hari-hari setelah Yesus kemudian wafat. Hari-hari setelah Yesus wafat, setelah mereka masih terngiang-ngiang dalam pikirannya peristiwa penyaliban itu. Mereka ada dalam ketakutan, mereka ada dalam penderitaan itu, mereka ada dalam duka cita, kesedihan yang begitu dalam. Sampai kalau kita lihat dalam cerita Injil, walaupun Yesus menampakkan diri sebagai Yesus yang sudah bangkit,
Seringkali para murid tidak bisa melihat dengan jelas, dengan mudah, bahkan tidak mudah menangkap bahwa itu adalah Yesus. Maria Magdalena ketika berjumpa dengan Yesus yang bangkit, mengira itu adalah penunggu taman. Maka kemudian dia bertanya, di mana diletakkan kalau engkau tahu di mana Yesus itu. Para murid ketika berjumpa di danau, mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Kemudian dalam proses perjalanan kemudian baru mereka mengerti. 2 minggu lalu dalam perjalanan, dalam Injil dikisahkan perjalanan 2 ke Emmaus, mereka sudah bersama-sama ada bersama Yesus, tapi mereka mengira ini adalah orang asing yang tidak tahu peristiwa tentang kebangkitan itu. Itulah situasi yang mau menunjukkan bahwa kesedihan itu ketika begitu dalam bisa membutakan kita, sampai kita tidak bisa menangkap kehadiran Tuhan dalam hidup kita yang sangat-sangat nyata bisa kita saksikan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dan peristiwa hari ini ketika kita mendengar dalam cerita Injil, Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Dan mereka juga berpikir mereka sedang melihat hantu. Inilah kalau kesedihan kemudian membelenggu seseorang, tidak bisa keluar dari kesedihan itu untuk melihat peristiwa-peristiwa yang baru, peristiwa-peristiwa kebangkitan. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, Yesus berusaha mengenalkan dirinya sebagai Yesus yang sudah bangkit. Maka dia katakan kepada murid, jangan ragu, akulah ini. Terabalah dan lihatlah, aku sendirilah ini. Dan jangan tidak percaya lagi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami sedih atau mengalami yang namanya derita. Kadang-kadang dalam penderitaan kita kemudian menjadi merasa gelap, tidak bisa melihat peristiwa-peristiwa menggembirakan, tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Kalau kita tidak dalam keadaan sedih, kita dengan mudah saja bisa mengutip kata-kata dari kitab suci. Kita bisa dengan mudah mengutip kata-kata dari Mazmur dan membagikannya seakan-akan kita menghidupi sabda itu. Tapi ketika kita dalam derita, ketika kita dalam kesedihan, siapa yang mampu berkata-kata dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kitab suci? Kadang-kadang kita pun sampai melupakan sabda-sabda yang sudah dilupakan, yang sudah diwartakan saat kita kemudian berada dalam kesedihan. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kesedihan adalah pengalaman kita semua. Tapi kesedihan bisa berujung dengan jahat ketika kita dibelenggu oleh kesedihan itu dan menutup mata kita akan peristiwa kebangkitan Tuhan yang membawa kita kemudian dapat keluar dari peristiwa-peristiwa itu. Amin.